Halo semua, jadi ketemu lagi dengan Mr. Ben Ben ya. Jadi di sini kita akan belajar tentang fungsi. Jadi ini materi yang pertama, kita akan belajar tentang relasi dan fungsi. Mengenai relasi itu sudah dipelajari sewaktu kelas SMP begitu ya, di SMP. Jadi apa sih hubungan antara relasi dan fungsi? Mungkin kita harus mengerti terlebih dahulu ya, review ya. Apa sih relasi itu? Ya. Nah, jadi relasi adalah aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Jadi ada dua buah himpunan, himpunan A dan himpunan B. Lalu kita membuat sebuah aturan bagaimana memasangkan anggota yang ada di himpunan A dengan anggota himpunan B. Aturan tersebut itu disebut relasi. Oke, jadi contohnya misalnya ada si Budi. Oke, sini ada Iwan. Sini ada Tono, gitu ya. Ini adalah apa nih? Ini adalah anggota-anggota dari himpunan A, begitu ya. Nah, lalu misalnya saya punya himpunan B, misalnya di sini adalah matematika. Oke, lalu bahasa Inggris sama piano. Oke. Apa ini? Nah, ini adalah anggota-anggota dari himpunan B. Nah, sekarang misalnya saya memasangkan Budi dengan matematika misalnya. Apa ini maksudnya nih? Gitu ya. Nah, ini maksudnya adalah bahwa Budi ternyata mengambil les matematika dan bahasa Inggris. Nah, gitu ya. Oke, sedangkan Iwan itu mengambil les bahasa Inggris dan les piano. Nah, lalu si Tono itu hanya les piano saja. Nah, begitu. Jadi ini disebut relasi gitu ya. Jadi ini merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Jadi relasi R. Misalnya kita panah ke sana, itu kita namakan R. Maka ini relasi R itu adalah memasangkan dari A, himpunan A dengan himpunan B dengan aturan les gitu ya. Nah, jadi Budi les matematika, Budi les bahasa Inggris. Nah, gitu. Les ya. Nah, gitu. Untuk bisa menggambarkan suatu relasi, kita bisa menggunakan banyak cara. Salah satu contohnya adalah diagram panah. Jadi ini disebut diagram panah, gitu ya. Jadi ini disebut diagram panah, gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya masih banyak cara lain untuk menyatakan suatu relasi. Itu bisa menggunakan himpunan pasangan berurut. Bisa pula diagram kartesius. Nah, gitu ya. Oke, kalau dijadikan himpunan pasangan terurut bagaimana nih? Oke, bagaimana kalau kita menggunakan himpunan pasangan terurut gitu ya. Nah, kalau himpunan pasangan terurut, maka tulisannya begini. Jadi relasi R itu adalah himpunan dari pasangan terurut. Jadi si Budi itu les matematika. Oke, si Budi itu juga les bahasa Inggris. Nah, begitu. Lalu kemudian Budi tidak les piano kan? Berarti lanjut. Iwan ini les apa? Bahasa Inggris, gitu ya. Oke, lalu Iwan les apa lagi? Oke, Iwan ada les piano. Kemudian apalagi Tono les piano. Oke ya. Tono les piano. Lalu kurung kerawat tutup. Nah, gitu ya. Oke. Nah, jadi yang seperti begini ini disebut himpunan karena dia kurung kerawal ya. Lalu pasangan terurut maksudnya adalah Budi dan matematika berpasangan. Tidak boleh dibalik. Jadi urutan penting. Jadi Budi matematika dengan matematika Budi itu beda. Ya, itu ya. Oke. Ya, jadi yang sebelah kiri ini merupakan anggota dari himpunan A, sedangkan yang sebelah kanan ini merupakan anggota dari himpunan B. Jadi dipasangkan begitu ya. Nah, lalu selain ini juga bisa menggunakan diagram kartesius gitu ya.
kalau diagram kartesius kita bisa bikin sumbu X dan sumbu Y gitu ya. Oke, jadi sumbu X-nya itu adalah anggota dari himpunan A. Jadi Budi, Iwan, Tono. Jadi kita bisa mengatakan misalnya di sini itu adalah Budi. Ini adalah Iwan. Di sini adalah Tono. Oke. Nah, ini buat garis ya. Nah, oke, punya saya kurang itu. Oke, saya bikin dulu sebentar. Nah, jadi seperti ini diagram kartesius. Oke, jadi yang mendatar ini adalah anggota himpunan A, sedangkan yang tegak ini anggota himpunan B. Maka kita tidak memasangkan nih. Jadi Budi kan sama matematika, berarti Budi sama matematika. Jadi kita titik di sini. Nah, gitu ya, di titik. Lalu Budi dengan apa lagi? Budi dengan bahasa Inggris, maka di sini titik. Nah, gitu ya. Oke, menyatakan bahwa Budi itu mengambil atau les bahasa Inggris gitu ya. Nah, Budi juga les matematika begitu ya. Nah, lalu kemudian Iwan bagaimana? Iwan bahasa Inggris di sini sama piano di sini. Nah, gitu ya. Jadi dia kayak diagram kartesius biasa gitu ya, X-Y gitu ya. Nah, cuma kali ini dia AB. Nah, gitu. Oke, lalu kemudian Tono apa nih? Tono piano ya. Oke, berarti di atas ini piano. Nah, gitu ya. Oke. Nah, jadi seperti ini. Jadi titik yang ini, nokta ini mewakili dia mengambil apa gitu ya, relasinya gitu ya. Nah, ini titik ini ya yang dia mewakili gitu ya. Nah, oke, jadi ada banyak cara untuk menyatakan ke dalam relasi gitu ya. Oke, lanjut. Nah, berikutnya fungsi. Apa itu fungsi gitu ya? Dia hubungan sama relasi apa? Oke, jadi sebenarnya fungsi atau pemetaan itu adalah relasi, tapi dia mengawankan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Jadi tepat satu anggota B, tidak boleh lebih. Oke, contoh misalnya saya punya himpunan A dengan himpunan B begitu ya. Oke, himpunan A mestinya ada anggotanya ini gitu ya. Himpunan B misalnya anggotanya ini gitu ya. Nah, saya tidak tuliskan anggotanya apa, jadi anggap aja titik itu ya untuk menyederhanakan masalah. Oke, misalnya perkawanannya begini ya. Misalnya ini dengan ini dengan ini. Oke. Nah, maka ini bukan fungsi. Ini hanya relasi. Mengapa? Karena dia harus setiap anggota A. Jadi setiap anggota A harus dengan tepat satu anggota B. Jadi ada anggota A yang ternyata tidak mempunyai anggota. Jadi ini bukan fungsi. Karena ada anggota A yang tidak punya kawan. Gitu ya. Oke. Jadi itu alasannya. Mungkin ini saya pindahkan ke sini saja. Oke. Nah, contoh lain. Oke, misalnya saya punya himpunan A, itu ya. Oke. Nah, oke, ini himpunan B. Oke. Nah, lalu si A berkawan dengan ini, si ini berkawan dengan ini. Oke, ini berkawan dengan ini berkawan dengan ini, ya. Oke, apakah ini fungsi? Ini pertama kita lihat setiap anggota A mempunyai kawannya, betul ya. Tapi hanya dengan tepat satu anggota B. Oke? Jadi kalau misalnya kita kasih nama, misalnya ini A, B, C. Ini 1, 2. Oke? Jadi anggota B ini yang ada di A, ini ternyata mempunyai 2 kawan di B. Padahal dia hanya boleh tepat satu anggota di B. Jadi ini bukan fungsi. Bukan fungsi. Mengapa? Oke. Kenapa bukan fungsi? Karena
B anggota A gitu ya. Oke, B kecil anggota A itu ternyata mempunyai dua kawan di B. Nah, B besar yaitu 1 dan 2. Nah, itu ya. Jadi dia hanya boleh tepat satu anggota B, begitu ya. Nah, kalau bahasa istilahnya itu kita biasanya tidak resmi itu adalah bahwa dia tidak boleh jomblo. Jadi di sini kan karena dia ada jomblo, oke, tak boleh jomblo gitu ya. Tak boleh jomblo. Nah, gitu ya. Oke, tak boleh jomblo. Satu lagi adalah apa? Tak boleh selingkuh. Berat ya. Oke. Nah, gitu ya. Dia tak boleh jomblo, dia tak boleh selingkuh gitu. Jadi yang fungsi itu yang kayak gimana? Oke. Nah, coba kita lihat. Misalnya saya bikin seperti ini. Ini A, oke. Gini. Ini B. Gini. Oke. Lalu ini ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Nah, ini fungsi. Ini jelas ini adalah fungsi. Oke, kenapa? Itu karena setiap anggota A ini mempunyai kawan, ya kan? Oke. Dan kawan itu tepat satu. Oke, jadi dia tidak bercabang begini, tidak bercabang begini, nggak ada yang bercabang begini ya. Oke, tidak ada yang misalnya begini gitu ya, atau begini begini ya, bercabang ya, nggak ada. Ya, yang ini yang kedua ini kan karena dia bercabang gitu ya. Yang pertama ini gagal karena ada yang tidak punya kawan gitu ya. Jadi tidak boleh jomblo, tak boleh selingkuh. Lihat ini tidak ada yang jomblo, tidak ada yang selingkuh, maka ini disebut fungsi, gitu ya. Jadi fungsi itu apa? Fungsi itu adalah relasi yang sangat khusus ya. Jadi yang kedua ini yang bukan fungsi ini sebenarnya cuma relasi biasa. Nah, relasi tertentu itu yang memenuhi kaidah tertentu, syarat-syarat tertentu, nah, itu adalah fungsi. Jadi biasanya kita bilangnya begini, sebelah kiri, oke, sebelah kiri itu tidak boleh jomblo, tak boleh selingkuh. Nah, intinya cuma begitu aja sih. Oke, mudah ya. Oke, berikutnya kita akan lihat sifat-sifat fungsi. Jadi ada 3, yaitu ada surjektif, ada injektif, ada bijektif. Oke, apa itu maksudnya? Oke ya. Ya kita ingat bahwa fungsi ini, itu kan kita lihatnya itu dari sebelah kiri ya. Jadi kirinya tak boleh jomblo dan tidak boleh selingkuh gitu ya. Oke, setelah kita tahu bahwa itu adalah fungsi, maka masih bisa digolongkan menjadi 3 golongan. Ada fungsi yang surjektif, ada yang injektif, ada pula yang bijektif. Apa itu? Oke, jadi subjektif, injektif, bijektif itu lihat kanannya gitu ya, lihat kanannya. Jadi bahasa kasarnya itu adalah kalau subjektif itu adalah bahwa kanan tidak jomblo. Nah, gitu ya. Kalau yang injektif itu kanan tidak selingkuh. Nah, ini bahasa tidak resmi loh ya. Nah, kalau bijektif itu apa? Bijektif itu artinya kedua-duanya berlaku. Jadi dia surjektif sekaligus injektif. Nah, oh ya, ini surjektif ya, bukan subjektif ya, surjektif. Nah, gitu. Oke, jadi bijektif itu artinya bahwa dia surjektif sekaligus injektif. Jadi fungsi itu bisa tidak ketiga-tiganya ini, atau dia hanya subjektif saja tetapi tidak injektif. Bisa pula dia injektif saja tetapi tidak subjektif, atau bisa pula dia dua-duanya subjektif injektif yang disebut dengan bijektif. Nah, begitu ya. Jadi sebenarnya ini bisa mendapatkan 4 ya, yaitu tidak subjektif, tidak subjektif ya, dan tidak
injektif. Oke, yang kedua itu subjektif, tetapi tidak injektif. Nah, yang ketiga itu injektif, tetapi tidak subjektif. Nah, yang keempat itu adalah dia bijektif. Nah, begitu ya. Jadi bisa 4. Oke. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Oke ya. Jadi yang pertama ini, oke, misalnya saya punya A, ini, saya punya B, begini. Oke. Saya begini. Nah, oke. Pertama-tama, apakah ini fungsi? Ya, iya ya. Ya, kenapa? Karena kiri tidak bercabang, kiri tidak jomblo. Oke ya. Nah, lalu apakah ini subjektif? Subjektif? Nah, subjektif kan lihat sebelah kanan ya. Sebelah kanan habis, ternyata ada yang jomblo. Maka dia tidak subjektif. Apakah injektif? Injektif artinya tidak selingkuh. Loh, ini yang kanan ini selingkuh ya, banyak ya. Ya berarti tidak juga. Berarti karena dia tidak subjektif, tidak injektif, otomatis tidak bijektif, gitu ya. Tidak bijektif, gitu ya. Ya, oke. Nah, sekarang bagaimana cara kita membuat yang subjektif saja tetapi tidak injektif? Oke, berarti dia mesti harus begini nih. Jadi dia kawan ke sini. Oke. Dia kawan ke sini misalnya. Oh, satu lagi kawannya ke sini misalnya. Nah, ini kalau kita bikin apa? Nah, seperti begini. Nah, ini yang kedua ya. Nah, ini yang kedua ini apakah fungsi? Iya, ya kan? Oke. Apakah subjektif? Subjektif? Iya. Kenapa? Karena habis nih. Ini semua punya kawan. Apakah injektif? Tidak. Kenapa tidak? Karena ini ada cabangnya. Dia sebelah kanan bercabang. Oke. Apakah bijektif? Ya tentu tidak. Karena dia bijektif kalau kedua-duanya iya, yaitu subjektif sekaligus injektif, gitu ya. Karena injektif tidak, maka otomatis tidak bijektif. Oke, coba kita bikin yang ketiga. Oke, bagaimana cara bikin supaya dia injektif tapi tidak subjektif? Nah, maka kita bisa bikin begini ini. Ini ke sini, ini ke sini, begitu. Oke. Nah, apakah betul ini injektif? Oke, pertama-tama ditanya apakah ini fungsi? Tidak, ya kan? Kenapa? Karena sebelah kiri jomblo. Oke? Ya, karena dia bukan fungsi, maka otomatis tidak perlu mencari subjektif injektif lagi, karena subjektif injektif itu untuk yang fungsi gitu ya, untuk yang fungsi. Oke, itu kita lihat contoh yang lain gitu ya. Oke. Jadi saya begini nih. Oke. Jadi dia ini ke sini. Oke. Ini ke sini. Nah, ini nggak ada gitu ya. Nah. Begitu ya. Oke, sekarang ini bagaimana? Apakah fungsi? Iya ya, karena kiri semua tidak ada yang jomblo ya, lalu tidak ada yang selingkuh. Oke. Lalu subjektif? Oke, subjektif tidak, karena ada yang jomblo ya, tidak. Injektif? Iya, kenapa? Karena ini tak ada yang selingkuh ya, nggak ada yang selingkuh. Oke, apakah bijektif? Oke, tidak dong. Kenapa? Karena dia ada salah satu dari injektif dan subjektif yang tidak, yaitu tidak subjektif gitu ya. Lalu gimana cara bikin yang bijektif gitu ya? Nah, yang bijektif itu bagaimana? Ya begini saja. Nah, ini jelas adalah bijektif. Kenapa? Pertama-tama adalah fungsi.
Iya ya, karena kiri ini tidak ada yang bercabang, tak ada yang jomblo ya. Subjektif. Iya. Injektif. Iya. Bijektif. Ya, karena subjektif dan bijektif, maka otomatis bijektif, begitu ya. Oke, jadi ini adalah jenis-jenis atau sifat-sifat dari fungsi. Oke, sekarang berikutnya. Oke, sebenarnya fungsi itu ibarat seperti sebuah mesin yang mengolah, gitu ya. Cuma kali ini yang diolah itu biasanya bilangan, gitu ya. Ya, tapi sebenarnya dia seperti mesin begitu. Ini contoh misalnya kita memasukkan bilangan 2, oke, ke dalam sebuah mesin. Oke, ini sebuah mesin gitu ya. Oke, mesin. Jadi mesin ini mengolah 2 itu caranya gimana? Cara itu adalah 2 tersebut itu dikalikan dengan 5, lalu kemudian hasilnya ditambah dengan 1, gitu ya. Setelah diolah maka jadi 11. Maka dia akan mengeluarkan nilai 11 begitu ya. Ya, jadi nama mesin ini jadi dia akan mengolah X. Jadi X tersebut itu akan dikalikan 5, lalu kemudian nanti hasilnya akan ditambah dengan 1. Maka ini disebut mesin 5X ditambah 1. Jadi dalam hal ini X-nya itu adalah sama dengan 2 dalam hal ini. Nah, dia akan menghasilkan bilangan 11. Nah, jadi maka nanti ceritanya adalah 2 itu akan berpasangan dengan 11 oleh aturan, yaitu 5 dikalikan dengan X lalu ditambah dengan 1. Nah, sekarang bagaimana cara kita menuliskan fungsinya? Oke. Misalnya ini fungsinya itu namanya adalah fungsi f, gitu ya. Maka kita menuliskannya begini. Jadi misalnya x itu adalah memasangkan dari anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Nah, maka tulisan demikian. Ya. Atau bisa pula kita tuliskan sebagai begini. Jadi kalau x-nya itu adalah anggota himpunan A, sedangkan y itu adalah anggota himpunan B, maka kita tuliskannya itu adalah f itu memetakan si x itu ke y. Nah, begitu ya. Nah, atau bisa pula ditulis menjadi begini. F itu memetakan x ke fx. Nah, begitu ceritanya. Nah, maka ini bacanya apa? Bacanya adalah f memetakan x ke y, atau bisa pula dikatakan f memetakan x ke fx. Gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini kalau kita tuliskan dalam diagram panah begitu, itu ya. Jadi himpunan A itu ada sebuah x, oke. Himpunan B ada sebuah y, begitu ya. Makanya dipanah begini. Nah, begini. Oke. Maka di dalam sini itu dikatakan y itu merupakan apa? Peta, atau bisa pula kita katakan bayangan, gitu ya. Bayangan dari x, gitu ya. Nah, atau bisa pula disebut dengan nilai fungsi. Ya. Jadi y merupakan nilai fungsi dari nilai fungsi f dari x, gitu ya. Nah, nilai fungsi f dari x adalah y, gitulah ya. Sedangkan si x itu kadang orang sebut sebagai prapeta. Oke, x merupakan prapeta. Oke ya, prapeta dari y atau dari fx, begitu ya. Nah, jadi prapeta itu biasanya disebut begini. Jadi kalau misalnya dibilang prapeta dari y, nah, itu oleh
fungsi f, maka dituliskan begini. Nah, gitu ya. Jadi kalau dia ada pangkat negatif 1 begitu, itu disebut prapeta gitu ya. Nah, oke, jadi istilah-istilah ini sebenarnya kalian harus bisa memahami begitu ya. Kemudian anggota-anggota DA ini biasa disebut adalah domain. Nah, gitu ya. Sedangkan anggota dari B itu disebut kodomain. Nah, sedangkan anggota dari B yang mempunyai kawan di A itu disebut ranks. Nah, mungkin kita tulisnya demikian saja. Jadi misalnya A, B, gitu ya. Nah, A, B, C gitu ya. Nah, sedangkan B ini misalnya 1, 2, 3. Oh, salah. Maaf. Di sini ya titiknya 1, 2. 1, 2 aja cukup lah ya. Oke. 3 lah. Oke. Nah, misalnya kita kawankan begini nih. Ini kawannya ke sini. Ini kawan ke sini. Ini kawannya ke sini. Nah, gitu. Oke, ini fungsi ya. Jadi A ke B fungsi F gitu ya. Nah, maka domainnya itu adalah domain dari F itu adalah sebuah himpunan. Nah, gitu ya. Nah, begitu. Nah, sedangkan kodomain dari F, nah ini berarti semua anggota B nih. Jadi 1, 2, 3. Sedangkan ranks, oke ya, itu adalah yang dari B tetapi yang punya kawan di A. Berarti hanya 1 sama 2 saja. 3 tidak termasuk karena 3 tidak ada kawan di A. Ya begitu. Jadi ranks adalah himpunan bagian dari B atau himpunan bagian dari kodomain yang mempunyai kawan di A gitu ya. Nah, begitu. Oke. Maka dari contoh ini kita bisa mengatakan bahwa dari contoh ini kita bisa mengatakan bahwa peta dari 1 adalah A gitu ya. Nah, peta dari 2 adalah terbalik ya. Jadi peta dari A itu adalah 1, peta dari B itu adalah 1, peta dari C itu adalah 2. Nah, biasanya orang tulisnya menjadi apa nih? Jadi FA itu adalah 1. Ini tulisnya jadi FB 1, FC 2 gitu ya. Nah, sedangkan kita juga bisa mengatakan bahwa 1 prapeta dari 1 adalah A. Biasanya orang tulisnya adalah F pangkat negatif 1, bacanya F inverse gitu ya. F inverse dari 1 itu adalah A gitu ya. Dan seterusnya. Jadi prapeta dari 2 adalah C gitu ya. Nah, jadi F inverse dari 2 itu adalah C. Oh ya, kalau 1 kan juga bisa kena B gitu ya. Nah, maka sebenarnya yang seperti ini dikatakan dia tidak mempunyai inverse. Maka kita sebenarnya tidak bisa menuliskan prapetanya gitu ya. Ya, syarat supaya bisa mempunyai prapeta seperti itu adalah bahwa dia harus satu-satu gitu ya. Oke, jadi kita lanjut dengan contoh berikutnya. Oke, kita lihat contoh. Jadi di sini dikatakan bahwa fungsi f itu mempunyai rumus fungsi fx sama dengan 3x per 1. Daerah asal dari
atau domain dari, oh ya, domain itu nama lainnya daerah asal gitu ya. Oke. Itu adalah X dengan X-nya itu berada di antara negatif 2 dan 1, tetapi negatif 2 ini tidak termasuk. Dan X ini anggota himpunan Z. Apa itu Z? Z itu adalah himpunan bilangan bulat, gitu ya. Himpunan bilangan bulat. Gitu ya. Oke, Z itu himpunan bilangan bulat. Jadi dengan kata lain berarti domainnya apa aja nih? Jadi domainnya itu kalau kita tulis yang bagus itu berarti negatif 2 tidak termasuk. Berarti mulai dari negatif 1 dong ya. 0, 1, selesai ya. Kayaknya kan sampai 1 saja dan dia bulat ya. Oke, jadi dia cuma 3 nih. Nah, berarti dengan kata lain domain itu berarti dia negatif 1 ada di sebelah kiri gitu ya. Berarti negatif 1 ini harus masuk ke fungsi dari eh, rumus fungsi f(x) ini gitu ya. Jadi diolah gitu ya, dan diolah gitu. Jadi seakan-akan negatif 1, 0, dan 1 ini itu masuk ke mesin yang bernama 3x tambah 1 ini gitu ya. Nah, diolah lalu nanti outputnya ini apa nih? Ini adalah X-nya gitu ya. Nah, ya tentu saja tinggal kita hitung ya. Jadi kalau X-nya sama dengan negatif 1, maka F negatif 1 itu menjadi 3 kali negatif 1 ditambah 1. Kalau kita hitung ini jadi berapa nih? Negatif 3 ditambah 1 hasilnya berapa? Negatif 2 ya. Oke. Nah, kalau X-nya adalah 0, maka F0 itu menjadi 3 kali 0 tambah 1. 3 kali 0, 0. Ditambah 1 hasilnya 1. Nah, kalau X-nya 1, maka F1 itu jadi 3 kali 1 ditambah 1. Hasilnya 3 kali 1, 3 ya. Tambah 1 hasilnya 4. Nah, maka berarti range-nya dari F itu lambangnya RF gitu ya. Itu himpunan apa saja? Negatif 2, 1, 4. Selesai. Nah, gitu ya. Nah, saya pikir sampai di sini sudah cukup gitu ya. Nanti kita akan lanjut dengan fungsi linear gitu ya. Nah, lalu kemudian lanjut lagi dengan fungsi kuadrat. Ya, jadi masing-masing itu nanti akan kita bahas lebih lanjut. Oke, sekian dan terima kasih.